sorry. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang materi terakhir yaitu skema kelima. Nah, untuk filenya kalian bisa download dulu di Google Drive. Nah, di sini saya sudah menambah untuk skema kelimanya. Ini terus kita lanjut ke instruksi pertama yaitu basic configuration. Nah, seperti di video sebelumnya, di sini kita akan mengkonfigurasi hostname yang tertera di display, terus juga konfigurasi bersifat di setiap switch dan juga router. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasikan ini di switch 1, switch 2, terus router 2, dan seterusnya. Nah, di sini untuk konfigurasi part 1 sudah selesai, dan memang di bagian sini di router itu namanya kita ganti. Terus kita lanjut ke part 2 yaitu konfigurasi additional di switch 1 dan switch 2. Berarti di sini, nah di sini kan switch 1 dan switch 2 ini terhubung melalui 3 part. Di sini kita akan menentukan portnya dengan menggunakan protokol ELACP. Nah, kita buka dulu switch 1-nya. Di sini kita cek dulu untuk portnya. Di sini kita cek dulu untuk portnya karena kan nggak kelihatan. Kita klik show CDP network. Ini interface 1 sampai 3. Interface FA /1 sampai 3. Oh, di sini interface range FA sampai 3. Channel group saya. Di sini untuk switch 1 kita disuruh pakai aktif. Terus kita ketik juga untuk protokolnya. Kita pakai LCD. Terus kita ketik show sun. Nah, di sini sudah ada port 1 yaitu FA01, 2, dan juga 3. Kita konfigurasikan juga di switch 2-nya. Di sini sama juga interface-nya 1 sampai 3. Terus kita ketik lagi interface FA 1 sampai 3. Channel group 1. Ini untuk switch 2 kita pakai yang pasif. Terus kita pakai show di sini juga port 1 sudah ada, untuk portnya itu 1, 2, dan juga 3. Nah, sekarang kita coba fast and forward. Kita di sini export saja. Nah, di sini sudah dijelaskan ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke part 3 yaitu konfigurasikan routing di switch 1, switch 2, dan router 2. Di sini kita akan buat VLAN. Tetapi di sini kan VLAN-nya itu cuma VLAN 1, sedangkan VLAN 1 itu default. Jadi nanti saya tidak membuat VLAN, tapi di sini saya akan konfigurasi podcast pada semua interface yang terhubung ke PC. Terus juga nanti saya akan konfigurasikan untuk IP-nya. Nah, kita buka aja dulu switch 1-nya. Ini exit. Terus ini kita coba lihat. Ini 4, ini 5. Kita masukkan saja langsung interface FA0 sampai 5. Kemudian akses switch port, akses VLAN 1, span broadcast. Terus kita akan juga yang ke switch 2, berarti dia melewati port 1. Interface port 1, switch port background, switch port phone 1. Terus kita buka juga switch 2-nya. Kita aja dulu. Kita akan terangkan juga yang ini, yang port 1-nya. Interface port 1, switch port background, switch port below VLAN 1. Kita exit, dan kita terang juga yang ke router. Berarti dia melewati FA0/4. Interface FA0/4, switch port background, switch port VLAN 1. Nah, kalau sudah kita buka di router 2-nya. Di router 2 ini yang menuju switch 2 itu kan FA0/1. Lihat dulu. Ini interface FA0/1. Kita nyalakan dulu portnya. Nah, ini sudah up. Terus kita exit. Di
Di sini kita akan buat sub interface untuk VLAN 1. Jadi ini interface FA0/1.1 initiation group by queue, IP address-nya terus 92.168.1.1.255.255.255.0. Nah di sini sudah. Terus kita akan konfigurasikan juga untuk IP DHCP-nya. Kita masuk aja ke DHCP server, ke desktop IP configuration. Di sini untuk DHCP-nya kita pakai 1.2, 1.2. Terus untuk gateway-nya kita disuruh pakai 192.168.1.1. Terus untuk DNS kita pakai IP DNS 1.3. Kita lanjut konfigurasi di DNS servernya. Ke desktop IP configuration, IP-nya kita disuruh pakai 1.3. Untuk gateway-nya kita pakai juga sama 1.1. Terus DNS-nya ini pakai IP sendiri. Nah terus kita coba pinnya di DHCP server, kita pin ke routernya dulu, pin 192.168.1.1. Nah ini sudah TTL. Nah terus kita pin juga ke DNS servernya, berarti 1.3. Nah di sini juga sudah TTL. Langsung saja kita lanjut ke materi keempat. Di sini untuk part keempat yaitu konfigur port security di switch 1. Nah kita konfigurasinya itu yang mengarah ke server di sini 0/4 dan 0/5. Nah kita buka dulu DHCP servernya, ke config, terus ke fast ethernet 0. Di sini akan saya kopikan dulu untuk MAC address-nya. Lalu ke switch 1 kita masuk ke interface. Terus kita masuk ke interface 4 dulu, interface 4. Terus kita switch port mode access, switch port security. Kita saya kurang masuk. Terus switch port security, MAC address. Kita pastikan MAC address yang di copy. Terus kita ketik juga switch port security violation. Di sini untuk 0/4 kita pakai yang protect. Terus switch port security maksimum 1. Konfigurasinya juga di sini yang 0/5 kita buka dulu DNS servernya, terus kita config, terus fast ethernet 0. Terus kita copy MAC address-nya, terus masuk ke switch 1, ini exit aja, terus interface 0/5, switch port mode access, switch port security, terus switch port security MAC address, terus kita pastikan yang tadi. Terus kita klik juga switch port security violation. Di sini violation-nya kita disuruh pakai restrict. Switch port security maksimumnya 1 juga. Untuk konfigurasinya sudah selesai. Terus kita lanjut ke part 5 yaitu konfigur VLAN dan trunking di switch 3, 4 dan router 1. Nah di sini kita akan buat VLAN dulu. Untuk VLAN-nya di sini berarti kan dia terhubung ke switch 4 juga, berarti ada 2, 3, 4, 5. Berarti nanti kita buat VLAN 2 sampai 5. Kita buat dulu di switch 3. VLAN 2, VLAN 2 sampai 5. Sudah buat sampai 5. Sekarang kita juga akan memasukkan interface yang terhubung ke switch-nya ini. Lalu kita akan konfigurasi port flash. Kita lihat dulu di switch yang
di PC ini VLAN 2 itu 6 sama 7, 6, 7, 8, 9. Oh ini 4 dan ini 5, berarti 4, 5, 6, 7. Range FA 0 SS 6 sama 7, switchboard multi access, switchboard access VLAN 2, span 3 port flash, exit, interface, range FA 0 slash 4 sama 5, switchboard multi access, switchboard access VLAN 3, span 3 port flash dengan division CDP board, interface range FA 0 slash 2 sama 3, maaf switchboard diagram, switchboard yang terlalu VLAN 3 sampai 5, maaf di sini 2 sampai 5. Terus exit kita pernah juga yang keluar itu dia melewati FA 0 slash 1, interface FA 0 slash 1, switchboard diagram, switchboard yang allow VLAN 2 sampai 5. Nah kalau sudah kita konfigurasikan di switch 4 nya, oh ya di switch 4 ini ada VLAN 3, 4, dan 5 saja. Ini enable SID config, kita buat dulu VLAN-nya. Ini VLAN 3 langsung name VLAN 3 5. Nah kita akan masukkan juga port-portnya. Ini 3, 4, 5, 6. Interface range FA 0 slash 3 sampai 4, switchboard multi access, switchboard access VLAN 3, span 3 port flash, zip, interface range FA 0 slash 5 sampai 6, switchboard multi access, switchboard access VLAN 4, span 3 port flash. Nah untuk VLAN 5 ini kan berarti nanti si komputer. Nah untuk VLAN 5 ini kan berarti nanti si komputer itu akan tersambung ke smartphone ini. Sedangkan smartphone ini kan VLAN-nya 5, jadi kita masukkan interface yang mengarah ke komputer. Ini FA 0 slash 7, interface FA 0 slash 7, switchboard multi access, switchboard access VLAN 5, span 3 port flash. Exit kita akan terangkan juga. Untuk terang kita cek dulu karena kan tadi portnya nggak kelihatan. Show CDP board. Nah ini 1 sama 2, interface range FA 0 slash 1 sampai 2, switchboard diagram, switchboard allow VLAN 3 sampai 5. Kita akan konfigurasikan di router satunya. Ini yang mengenai switch 3 itu kan berarti FA 0 slash 0, interface FA 0 slash 0, shutdown. Nah ini portnya sudah nyala. Sekarang kita akan konfigurasikan interface untuk VLAN 2 sampai 5. Untuk dulu interface FA 0 slash 0 2, terus encapsulation value 2, encapsulation value 2, terus IP-nya pakai yang untuk VLAN 2 pakai yang 192.168.2.1. Di sini kita menggunakan IP utama dari setiap VLAN, jadi di sini saya ketik 2.1. Lalu sampai jangan lupa kita akan konfigurasikan sampai VLAN 5. Jadi di sini saya Nah, di sini sudah konfigurasi IP di routernya. Sekarang kita akan konfigurasi untuk DHCP-nya. Nah, ini IP DHCP. VLAN 2 dulu. Networknya 192.168.2.1.
titik 0 harus ada plus, terus default routernya 192.168.2.1, DNS-nya kita pakai 1.3, 192.168.1.3. Nah, di sini juga saya akan percepat untuk VLAN 3-5. Nah, di sini untuk konfigurasinya sudah selesai. Sekarang kita coba ping ke IP DHCP dulu. Di sini ke VLAN 2 dulu. Saya pakai yang PX16 saja. Nah, ini sudah ada VLAN semua. Terus kita coba ping. Nah, ini awal-awal emang gagal ini. Terus kita coba lagi. Nah, ini sudah successful. Sekarang saya akan coba juga di switch 4-nya. Terus ini kita coba lagi. Nah, ini sudah successful. Nah, lalu kita lanjut ke part 6, yaitu konfigur akses point. Nah, jadi di sini itu belum ada IP-nya atau belum tersambung ke home router. Nah, di sini akan saya sambungkan, tetapi kita akan konfigurasikan dulu di routernya. Kita buka dulu routernya. Terus ke UI. Nah, di sini kita ke internet connection type, kita pilih yang wireless AP. Nah, terus kita wireless. Nah, di wireless di sini untuk network modemnya itu auto, terus untuk SSD itu kita disuruh pakai SID WiFi. Terus ini enable, terus ininya auto, terus ini kita scroll aja, terus ke setting, terus kita ke atas lagi. Nah, terus kita ke wireless security. Nah, di sini kita pilih yang WPA 2 personal. Terus di sini untuk encryption-nya kita disuruh pakai yang TKIP, sandinya 1-8. Terus kita bisa save setting. Nah, kalau sudah, kita masuk lagi ke basic, kita save setting lagi, terus kita ke setup, terus kita save setting lagi. Nah, terus kita akan konfigurasikan di HP, di smartphone. Kita buka ke config, lalu ke wireless 0, terus ini untuk SSID kita ganti juga dengan nama SID WiFi. Terus untuk authentication-nya kita pakai yang WPA 2 PSK. Nah, ini terus untuk ini PS-nya itu password 1234567. Terus di sini untuk passwordnya untuk encryption text-nya kita pilih yang TKIP. Nah, kita konfigurasikan juga di semua smartphone. Nah, untuk konfigurasinya sudah selesai. Sekarang kita coba buka. Di sini saya buka smartphone 0, terus ke desktop, terus ke command prompt. Di sini saya akan ping IP routernya, yaitu 192.168.5.1. Nah, ini sudah PL. Terus kalian bisa ping ke semua smartphone, tapi di sini saya akan ping di smartphone 0 saja. Nah, kita lanjut ke materi part 7, yaitu konfigur RSTP di switch 3 dan switch 4. Berarti yang ini. Nah, fungsi dari RSTP itu ketika ada waktu yang putus, nanti dia itu akan tersambung lagi dengan cepat. Kita ketik spending di modul web ISI. Nanti di sini saya akan copy terlebih dahulu. Terus kita konfigurasikan juga di switch 4-nya. Terus kita pastekan. Nah, di sini masih orange. Saya akan percepat saja.
Terus misalnya saya di sini akan putuskan kabelnya. Nah, di sini saya akan putuskan, saya pilih yang ini. Nah, lalu akan saya sambungkan lagi. Dia bisa terhubung dengan cepat. Terus kita lanjut ke part 8, yaitu untuk VTP di switch 5, 6, dan 7. Berarti di sini kita akan jadikan VTP server, lalu 6 dan 7 kita akan jadikan client. Nah, kita langsung masuk saja ke switch 5-nya. Terus karena ini mau dijadikan server, berarti ketik VTP modul server. VTP domainnya kita menggunakan SID. Terus VTP password di sini kita menggunakan 123. Nah, kita konfigurasikan di switch 6-nya. Untuk konfigurasikan switch 6 dan 7 itu sama. VTP modul server client. VTP domainnya itu SID. Terus VTP passwordnya 123. VTP modul client. VTP domainnya SID. VTP passwordnya 123. Di sini saya akan konfigurasikan port terang dulu yang di sini switch 5. Saya tadi lupa belum terang. Pokoknya kita lihat dulu. Ini kan FA0/223 1 yang mengarah ke router 2. Kita akan konfigurasikan 1 sampai 3. Interface range FA0/1 sampai 3. Switch port mode terang. Switch port terang allow VLAN. Sebentar saya cek dulu untuk VLAN-nya. 6, 7, 8. 6 sampai 8. Terus kita konfigurasikan terang juga. Ini sama-sama FA0/2 yaitu switch 6 maupun switch 7. Kita buka dulu switch 6-nya. Interface FA0/2. Oh ya, ini kan ada 2. Saya yang menuju ke sini switch 5 dan yang ke switch 7 ini FA0/1 switch 2, ini juga switch 2. FA0/1 sampai 3. Switch port terang, switch port terang, lalu kita 6 sampai 8. Terus kita terang juga di switch 7-nya. Interface area FA0/1 sampai 2. Switch port terang, switch port terang, lalu VLAN 6 sampai 8. Sekarang kita coba fast tempo saja dulu. Nah, di sini memang ada satu yang hijau karena di sini portnya diblokir. Sekarang kita akan coba konfigurasi VLAN 6 sampai 8-nya di switch 5. Ini exit dulu. VLAN 6, VLAN 6, VLAN 7, VLAN 7, VLAN 8, VLAN 8. Show VLAN brief. Nah, ini sudah ada. Sekarang kita coba cek di switch 6-nya. Ini kita exit dulu. Show VLAN brief. Nah, ini juga sudah ada ya, karena kan dia itu mengikuti servernya. Nah, sekarang kita langsung saja masukkan interface. Ini FA0/3 4 5 6 7 8 9 10. Interface range FA0/3 sampai 4. Switch port mode access, switch port access VLAN 6, scanning 3 progress. Exit. Interface range FA0/5 ini sampai 6. Switch port mode access, switch port access VLAN 7, scanning 3 progress. Exit. Interface FA0/7 sampai 10. Ini sampai 10 karena tadi kan di gerakannya itu ada 4 di sini. Switch port mode access, switch port access VLAN 8, scanning 3 progress. Kalau sudah, kita coba cek lagi show VLAN brief. Nah, ini sudah ada semua. Sekarang kita konfigurasikan di switch 7-nya. Kita exit dulu di sini. Cek show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 6 sampai 7. Sekarang kita coba lihat port-portnya. Di sini 3, 4, 5, 6. Ini 6 ya, teman-teman. Terus ini 8, 9, 6, 8, 9, 10. Berarti di VLAN 6 ada 4 isi. Interface range
0/3 sampai 6, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 6, entry port bus, exit interface range FA 0/7 sampai 8, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 7, entry port bus, exit interface range FA 0/9 sampai 10, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 8, entry port bus. Kita coba cek lagi to show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini benar. Sekarang kita lanjut ke part 9, yaitu di part 9 itu kita akan konfigurasi ASCII di switch 4, 5, dan 6. Nah, kita akan konfigurasi di switch 5 dulu. Di sini kita langsung saja ke switch 5-nya. Di sini kita ketik mode rapid EVST, terus planning VLAN-nya root primary. Coba kita cek to show spanning tree. Ini switch 6 ini sudah. Terus sekarang kita lanjut ke switch 6-nya. Di sini kalau di switch 6-nya itu VLAN 7-nya kita jadikan root bridge. Nah, di sini kita coba paste aja. Terus spanning di VLAN 7 lalu primary spanning tree. Nah, ini VLAN 7-nya sudah. Nah, ini untuk switch 7-nya sudah di bridge dulu. Sekarang di switch 7. Nah, kalau di switch 7 itu yang menjadi bridge itu VLAN 8. Kita exit, kita pasang aja spanning tree VLAN-nya ini VLAN 8 root primary. Kita coba cek to show spanning tree. Ini VLAN 8, kita coba lihat di sini VLAN 8-nya sudah menjadi this bridge is the root. Sekarang kita lanjut di part 10, yaitu konfigur router on stick di router 2. Berarti di sini kita akan konfigurasi untuk VLAN 6, 7, sama 8. Oke, kita nyalakan dulu portnya. Ini portnya FA 0/0, interface FA 0/0, no shutdown. Nah, kita akan buat subinterface untuk VLAN 6 sampai 8-nya. Interface FA 0/0 di 6, encapsulation 86. Kita IP address-nya di sini yang di tabel ini. IP address 192.168.25.0. Kita konfigurasikan sampai VLAN 8. Jadi di sini akan saya percepat saja. Nah, di sini konfigurasi sudah selesai. Terus di sini kita disuruh untuk mengonfigurasikan IP DHCP-nya di server. Jadi DHCP servernya itu ada di router 2. Nah, jadi di sini itu akan konfigurasi yang namanya DHCP gateway. Nah, kita buka dulu DHCP servernya. Terus kita ke bagian service, terus ke bagian DHCP. Nah, untuk polanya seperti biasa, di sini pakai VLAN 6. Terus untuk default gateway, di sini kita pakai 192.168.1.1. Untuk DNS-nya itu kita pakai yang 1.3, 192.168.1.3. Terus untuk start IP address-nya itu, berarti IP ini akan dimulai dari angka berapa? Di sini saya akan ketikkan 6, terus di sini itu 2, 392.168.6.2. Kalau sudah, kita bisa add. Nah, kita buat juga untuk VLAN 7-nya. Ini kita bisa ganti aja. Terus ini ganti menjadi 7.1. Terus ini menjadi 7.2. Terus kalau sudah, kita bisa add. Kita buat juga untuk VLAN 8. Kita ganti menjadi VLAN 3, terus kita add.
Nah, sekarang kita konfigurasikan di router 2-nya. Jadi si router 2 ini sebagai penghubung. Nah, di sini kita buka. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan di router 2-nya. Nah, router 2 ini sebagai penghubung untuk servernya. Di sini kita buka. Ini kan yang tadi mau coba switch itu ke switch 5 FA0/0. FA0/0. Kita ketik IP helper strip address. Untuk IP DHCP servernya sendiri adalah 1.2. Ini kita ketik IP DHCP server 2.168.1.2. Kita masuk ke sub interface dulu, yang sub interface 9/8. Terus kita lanjut masuk ke sub interface dulu, yang sub interface 96/8. Jadi di sini akan saya persulit aja terlebih dahulu. Sekarang kita akan coba cek IP-nya di VLAN 6. Nah, berarti di sini untuk semua PC sudah berhasil mendapatkan IP secara DHCP. Nah, kita akan lanjut saja ke port 11, yaitu konfigur VLAN dan running di switch 8, multilayer 1 dan router 4. Berarti di sini switch 8, multilayer 1 dan router 4. Nah, di sini hanya ada dua VLAN, yaitu VLAN 9 dan 10. Kita buka dulu aja switch 8-nya. Kita akan buat VLAN-nya dulu. Ini VLAN 9 dan VLAN 9, VLAN 10 dan VLAN 10. Kalau kita akan masukkan interface-nya, ini FA0/3, 4, 5, 6, 7, 8. Interface FA0/3 sampai 5, switchboard multi access, switchboard akses VLAN 9, spanning tree portfresh, exit, interface range FA0/6 sampai 8, switchboard multi access, switchboard akses VLAN 10, spanning tree portfresh. Nah, di sini saya akan terang juga. Nah, di sini terangnya berarti ada dua, yaitu router 4 dan multilayer 1. Berarti ini FA0/1 dan 0/2. Interface range FA0/1 sampai 2, switchboard mode terang, switchboard terang 0, VLAN 9 sampai 10. Kita konfigurasikan di router 4-nya. Kita lihat dulu interface-nya. Ini FA0/1. Oh ya, ini sekalian saja ya. Di sini berarti 0/1 dan 0/6. Interface FA0/0, menu shutdown, exit, terus interface FA0/1, menu exit. Sekarang kita akan buat sub interface-nya. Interface FA0/1, penyamaran switch 8. Ini VLAN 90, encapsulation.1Q9. Untuk IP-nya, ini di sini ada IP-nya VLAN 9/10. Terus IP address 192.168.9.1. Biasanya kita konfigurasikan untuk VLAN 10. Ini kita lanjut di 10. Kita PN calculation dengan di 10. IP address-nya 192.168.10.1. Nah, sekarang kita konfigurasikan di multilayer 1. Ini kita buka. Ini yang mengarah ke 8 ini. FA0/2. Enable SID conf interface FA0/2,
switchboard out encapsulation terbantu, switchboard mode terang, switchboard terang ulang VLAN 9 sampai 10. Sekarang kita baru buat VLAN-nya. VLAN 9, VLAN 9, VLAN 10, dan VLAN 10. Kita akan masukkan IP-nya yang di VLAN 9 dan 10. Interface VLAN 9, IP address 192.168.9.2. Nah, ini kenapa saya pakai 9.2, karena 9.1 itu sudah dipakai di router. Jadi untuk kalian saya akan pakai 9.2. Jangan lupa sebutkan passnya. Exit interface VLAN 10, IP-nya 10.2. Ini sudah sama karena yang satu itu dipakai router. Terus exit, terus kita konfigurasi untuk IP server secara manual. Kita buat dulu NTP servernya. Terus desktop IP configuration. Di sini untuk NTP server 9.3. 192.168.9.3. Terus saya ini akan copy dulu. Terus submit mas. Terus di sini untuk 9 default gateway-nya itu kita pakai yang di router versi 9.1. Terus ini DNS-nya. Terus ini untuk DNS-nya tidak saya isi. Terus untuk email server di sini saya pakai 9.4, 192, 168, 9.4, subnet mas. Ini gateway default gateway-nya 9.1. Ini untuk web server 1 untuk IP-nya itu 9.5, 192, 192, 192, 168, 9.5. Terus untuk default gateway-nya itu tadi 9.1. Terus untuk di web server 2, 3, 4 kita pakai yang 10 karena kan dia pilihnya kan 10. 192, 10.3 untuk web server 2. Terus di default gateway-nya itu kita pakai yang 10.1 yang di router. Terus kita lanjut ke web server 3. Ini IP-nya 10.4, subnet mas. Default gateway-nya kita pakai yang 10.1. Terus yang terakhir itu di web server 4-nya. Ini 10.5, subnet mas. Default gateway-nya 10.1. Nah, kalau sudah, ini akan saya coba ping di NDP server. Misalnya di command prompt kita IP gateway 192, 192.168.9.1. Nah, ini sudah TTM sudah berhasil. Sekarang kita coba yang 10.1. Ini juga sudah berhasil. Sekarang saya akan coba juga di VLAN 10-nya. Di sini akan coba di web server 2 ke command prompt. Kalau kita pingnya itu pilih sendiri dulu 68.10.1. Nah, ini juga sudah berhasil, sudah data. Sekarang kita coba yang 9.1. Nah, ini juga sudah data. Berarti konfigurasi kita sudah selesai dan sudah berhasil. Sekarang kita lanjut ke part 12, yaitu konfigurasi BTP di multilayer 2, switch 9, 10 sama switch 11 yang sini. Nah, untuk servernya berarti ini video server, ini tujuannya itu loyal. Nah, kita masuk dulu ke multilayer 2. Ini saya terang terlebih dahulu, berarti dia itu terangnya 456 ke sini, ke switch itu 456. Interface range FA0/4/6. Switch port encapsulation .1Q. Switch port terang. Switch port terang kalau VLAN. Ini saya lihat dulu VLAN-nya itu 11, 12, 13. VLAN 11 sampai 13. Sekarang kita akan konfigurasi untuk BTP servernya. BTP model server.
Terus untuk password 1 nah kita konfigurasikan di switch 9 enable SID config pilih mode claim, pilih domainnya itu sama juga yang ini karena domainnya juga sama. Terus untuk domainnya pilih domain SID ini sama karena dia sebagai claim. Terus pilih password 1 nah di sini kita akan terang juga kalau ternyata berarti dia ke sini ke multilayer 2 F/1 di sini juga F/1 di sini juga F/1 inputnya F/0/1 switch port terang VLAN 11 sampai 12. Nah untuk konfigurasi di switch 10 sampai 11 nya sama, jadi di sini akan saya tercepat saja. Nah di sini konfigurasinya sudah selesai dan maaf tadi saya ada kesalahan di sini saya menjadi kalau switch 10 itu server padahal dia itu klien, jadi di sini saya sempat mengkonfigurasi ulang. Nah terus kita lanjut saja ke multilayer 2 nya. Di sini kita akan buat VLAN 11 sampai 13 nya. Untuk VLAN 12 terus untuk VLAN 13 terus show VLAN brief kita coba. Nah ini sudah ada, sekarang kita coba cek juga di switch 9 nah di sini juga sudah ada. Sekarang kita akan masukkan interface-nya. Ini F/0/2 3 4 5 6 7. Interface range F/0/2 sampai 3 switch port mode access switch port access dengan 11 span interface exit interface range F/0/4 sampai 5 switch port mode access switch port access dengan 12 span entry interface exit interface range F/0/6 sampai 7 switch port mode access switch port access dengan 13 span entry interface. Terus kita konfigurasikan di switch 10 nya juga 3 2 3 4 5 6 7 ini sama juga seperti switch 9. Nah kita cek dulu show dan brief. Nah di sini sudah ada tadi interface range F/0/2 sampai 3 switch port mode access switch port access dengan 11 span interface exit interface F/0/4 sampai 5. Di sini saya echo range switch port mode access switch port access dengan 12 span entry interface exit interface range F/0/5 sampai 7 switch port mode access switch port access dengan 13 span entry interface. Sekarang kita lanjut ke part 13 yaitu konfigur SPI di multilayer 2. Nah di sini kita akan konfigurasi untuk semua VLAN. Nah kita masukkan IP-nya dulu di multilayer 2 nya. Kita masuk ke interface 11 dulu, interface VLAN 11. Untuk IP-nya yang ada di tabel sini interface 192.168.11.1 255 kita konfigurasi di sampai
VLAN 13-nya. Ini juga kita disuruh untuk konfigurasi DHCP. IP DHCP VLAN 11 network 192.11.0 default router, terus VLAN 11.1 DNS-nya di sini pakai 192.168.1.3. Nah, di sini seperti biasa akan saya percepat saja untuk VLAN 12 dan 13-nya. Nah, sekarang kita coba tes IP DHCP-nya. Di sini dulu VLAN 11. Oh ya, saya lupa di switch 11 saya tadi belum konfigurasi untuk VLAN-nya. Nah, ini akan saya konfigurasi dulu. Saya cek dulu ya, show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada. Sekarang kita akan cek di sini 3, 2, 4, 5. Di sini interface MFA 0/3 sampai 4, switchboard akses VLAN 11, scanning request exit interface range FA 0/5 sampai 6, switchboard akses VLAN 13 langsung ya, scanning request exit. Ini mau salah, ini ternyata 23, ini saya salah, masuk dulu ke sini, terus akses VLAN 11 exit, terus di sini mau switchboard VLAN 12. Sekarang cek show VLAN brief. Nah, sudah kosong, exit interface range FA 0/2 sampai 3, ada akses switchboard akses VLAN 11, scanning request exit interface range FA 0/4 sampai 5, switchboard mode akses VLAN 13, scanning request exit. Kita coba cek show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada 5345. Nah, sekarang saya akan coba cek IP-nya lagi. Nah, di sini sudah ada. Terus di sini juga harusnya sudah ada. Sekarang kita langsung lanjut saja ke part 14-nya, konfigurasi point to point di masing-masing router. Nah, di sini di router itu ada IP, tetapi di sini mungkin IP-nya itu masih acak-acakan. Jadi untuk agar lebih jelasnya kalian bisa mengikuti tabel yang ada di sini. Nah, jadi kita fokusnya di tabel ini saja, atau mungkin kita bisa banyak juga untuk merapikan. Nah, ini 1/0. Nah, ini kira-kira seperti ini. Terus kita konfigurasi dari router satunya dulu. Ini interface SE1/0 IP address 10.1. Ini karena switchnya 30, berarti subnetnya 25.252. Exit, kita ke interface SE1/1, terus IP-nya itu 10.14, terus OSH. Exit, kita di router 2-nya.
interface SE1/0 IP address 10.2 exit. Terus SE1/1 IP-nya 10.5 shutdown. Terus di router 3-nya interface SID 10 ada addressnya 10.10.9 shutdown exit. Interface SE1/1 IP address 10.10.10.6 shutdown exit. Nah, terus di router 4-nya itu SID connectivity interface SE1/0 IP address 10.10.10.13.25 shutdown exit. Interface SE1/1 IP-nya 10.10 shutdown exit. Nah, terus ini ke FA0/0 ini menuju ke multilayer 1. Terus ini ke FA0/0 berarti ini menuju ke multilayer 1. Interface FA0/0 IP address ini 10.17 Nah, untuk yang ini yang di multilayer 1 sekalian aja dulu. Multilayer 1 SID interface FA0/1. Nah, untuk IP-nya itu sebenarnya untuk di multilayer itu saya lupa konfigurasikannya itu switch dulu, baru IP address-nya masukkan. Ini 10.10.10.18 shutdown exit. Nah, di sini kan ada port 1 dan port 2 setelah untuk porternya, jadi nanti saya akan lanjut di part 15-nya. Nah, di part 15-nya itu kita akan konfigurasi outer channel. Nah, jadi yang ini akan kita satukan. Ini kita masuk ke multilayer 1 dulu, exit dulu ini di CDP yang karena multilayer. Terus kita ketik show CDP network. Ini harus run lagi. Nah, ini multilayer 2 berarti 345. Nah, ini multilayer 2 berarti 345. Interface range FA0/3 sampai 5. Channel group, ini grupnya 1, modalnya on. Kita coba cek show error summary. Nah, ini port 1, sekarang kita masukkan port 1-nya. Ini kita exit dulu interface port 1, no switch port dulu, baru. Nah, di sini itu setelah kalian mengisi interface port 1 itu kalian kan bisa switch port dulu. Nah, di sini saya tidak bisa. Nah, terus saya lanjut. Nah, setelah mengaktifkan interface port 1, kalian langsung saja mengisi IP address-nya, lalu shutdown. Terus kalian bisa mengkonfigurasikan ke multilayer 2 juga. Maaf, di sini kita masuk dulu SID terus CDP terus show CDP network. Nah, ini yang multilayer 1 itu ada 1, 2, 3.
1 sampai 3, channel 158, browser yang summary 1, 2, dan 3 di part 1. Nah, terus kita masukkan IP-nya, kita masuk di interface part 1, terus kita lanjut ke part 16, yaitu konfigurasi OSPF area. Nah, saya akan perkecil dulu. Nah, jadi OSPF area itu yang biru, ini areanya itu area 0. Jadi di sini sama-sama OSPF, tetapi beda area. Kalau ini 0, ini itu 1. Nah, untuk konfigurasinya kita mulai dari router 1 dulu. OS-nya di sini kita pakai 1 ID-nya, terus headboard. Nah, kita coba lihat di sini yang ke arah 0 dulu. Itu kan 10.1 dan 10.2. Headboardnya 10.0. 10.0. Wildcard-nya terus kita cek juga yang di sini ada VLAN 2, VLAN 3, 4, dan 5. Di sini kita akan konfigurasikan juga network 192, 158, 2.0, ini di wildcard-nya kan berbeda, ini 3, ini titik 255. Kenapa ini titik 3? Karena profitnya itu ketemu. Kalau yang ini yang 255 itu profitnya adalah 24, jadi berbeda. Terus kita konfigurasikan juga ini yang 3.0, 4.0, sama 5.0. Nah, di sini kalau misalnya ada interface yang terbengkalai, kita harus konfigurasi pasif interface-nya. Nah, untuk konfigurasinya ketik aja ini pasif interface. Kita coba lihat dulu yang ke switch 3 itu berarti 0/0, FA 0/0. Ini berarti kita masuk from pasif interface titik 2, titik 3, 4, dan 5. Konfigurasikan juga di router juga ini sama ya, 10.0 untuk networknya. Juga router OSPF 1 network 10, 10, 10, 0, 0, 3, areanya 0. Terus kita konfigurasikan juga yang ke router 3, ini 5, ini 6, jadi networknya adalah 4. Nah, terus di sini juga kan ada VLAN 1, ini kita konfigurasikan juga. Ini 192.168 titik 0, wildcard-nya 25, area 0. Terus kita konfigurasikan juga, ini kan ada 2 switch yang terhubung, switch 2 dan switch 5. Jadi di sini ada VLAN 6 sampai 8. Kita konfigurasikan juga 6, 7, 8. Nah, kita konfigurasikan juga untuk pasif interface-nya. Pasif interface FA ini yang mengarah ke switch 2 dulu. Yang 1. Ini nggak kita pakai sub interface karena tadi kan kita nggak membuat VLAN 1-nya. Terus kita juga konfigurasi yang VLAN 6 sampai 8. Ini FA 0/1. Maaf, ini 0/0 ternyata ini. Ini titik 6, 7, 8. Kita konfigurasikan juga di router 3-nya. Ini berarti titik 4 ya teman-teman. Router OSPF 1 10, 10, 10, titik 4.
karena di sini nggak ada lainnya, jadi kita nggak usah konfigurasi passive interface. Nah, sekarang kita lanjut ke part 17, yaitu konfigurasi untuk area yang satu. Tadi kan sudah, terus kita hanya satu, terus kita buka dulu router satunya. Basic. Nah, oh ya, di sini kan ID kita disuruh pakai 10. Terus kita pakai yang satu saja. Itu SPF1. Networknya kita coba lihat dulu. Berarti yang mengarah ke router 4 itu 10.13.14. 10.12. Welcome-nya itu area yang sampai satu. Nah, di sini 12, terus di sini 1. Terus kita konfigurasikan di router 4. SPF1 networknya tadi 10.13. Terus ini yang ke router 3 10.19 berarti 10.8. Terus kita ke router yang 3 dulu aja. Ini juga tadi 10.8. 10.8. Nah, di sini area satu. Kita konfigurasikan juga untuk yang sini. Ini kan 17.18, berarti ini 16. Terus ini kita ketikkan 16. Terus kita konfigurasikan juga untuk film, berarti dia akan mengarah ke sini 9 sama 10. 198, 9.0. Berikutnya areanya 1, terus 10.0. Terus kita konfigurasikan juga untuk passive interface. Kita lihat dulu dia masuknya ke FA0C1 yang ke sini, jadi FA0C1 untuk VLAN dan VLAN 10. Nah, terus kita konfigurasikan juga di multilayer satunya. Ini tadi titik 16 ya teman-teman. Multilayer kita ketik IP routing dulu. Baru router SPF1. Baru networknya 10.1. 16 tadi wildcardnya 3, areanya 1. Ini sebentar saya cek, takutnya saya lupa. Ini area 1, terus kita konfigurasikan juga yang sini, berarti di 21 sama 22 berarti 20. Terus kita konfigurasikan juga yang ke sini 9, 10. Net 192.168 9.0, wildcardnya 255, areanya 1. Terus untuk VLAN 10, terus kita konfigurasikan passive interface juga. Kita coba cek untuk wartnya FA0/2 nya ini ya teman-teman, FA0/2. Ini passive interface karena ini di multilayer, jadi ini passive interface VLAN 9, terus VLAN 10. Terus di multilayer 2 nya ini berarti 10.20. Exit dulu, IP routing router OSPF1 network 10 10 20, areanya 1. Konfigurasikan juga untuk VLAN 11 sampai 13 nya.
network 192.168.11.0, wildcard 255, areanya 1. Terus ini untuk VLAN 12 dan 13. Terus kita konfigurasikan juga untuk passive interface-nya. VLAN 11, VLAN 12, dan 13. Terus kita coba cek do show IP OSPF network. Ini 10.2. Terus kita coba cek juga do show IP route. Nah, di sini sudah ada VLAN 1 sampai 13-nya. Sekarang kita coba pin. Misalnya dari sini ke sini server. Nah, di awal-awal gagal. Kita coba lagi dari sini ke sini web server 1. Nah, dia sudah successful, sudah berhasil. Sekarang kita coba lanjut ke part 18, yaitu konfigurasi HSPRP di router 4 dan multilayer 1. Nah, kita akan gunakan standby 1 untuk ID-nya. Kita masuk dulu ke router 4-nya langsung. Exit. Oh ya, kita lihat dulu ini interface yang menuju ke VLAN 9 ya berarti. Karena kan ini untuk VLAN 9 itu standby-nya 1, kalau VLAN-nya 10 standby-nya 2. Ini berlaku juga nanti untuk VLAN di multilayer 1. Interface FA1/0, maaf 0/1.9. Kita coba cek dulu 0/1. Standby 1, IP-nya 192.168.9.254. Terus standby 1, priority, di sini priority-nya kita disuruh pakai 110. Standby 1 rem. Exit, kita masuk ke yang 0/1.10. Standby 2, karena ini untuk VLAN 10, IP-nya 192.168.10.254. Standby 2, priority-nya di sini pakai 110 juga. Nah, untuk di router 4 di VLAN 10-nya cukup seperti ini saja. Terus coba cek do show standby brief. Oh maaf, di sini ada typo. Do show standby brief. Nah, di sini sudah ada IP-nya dan ini sudah aktif. Sekarang kita coba juga di multilayer satunya di konfigurasi. Exit dulu. Ini masuk ke interface VLAN 9. Interface VLAN 9. Ketik standby 1, IP 192.168.9.254. Terus exit. Ini untuk VLAN 10. Standby 2, IP 192.168.10.254. Standby 2, priority, sebentar, priority 110, standby 2, rem, do show standby brief. Nah, di sini sudah ada standby-nya, ini standby aktif dan ini IP-nya sudah ada. Sekarang kita akan ganti di NTP server dan juga di sini web server. Untuk VLAN 9 berarti untuk gateway akan kita ganti di sini, kan kita disuruh ganti menjadi gateway. Kalau ini 9254 di VLAN 9, kalau di VLAN 10 kita pakai 254 juga. Nah, sekarang saya sudah mengganti semuanya. Terus kita lanjut ke part 19, yaitu konfigurasi NTP server. Kita buka NTP servernya, terus ke service. Di sini untuk, oh ya, kita ke bagian NTP dulu. Di sini kita on-kan dulu, enablekan maksudnya. Terus kita pakai key 1. Nah, passwordnya 123. Nah, terus kita konfigurasi NTP client pada seluruh router dan multi-layer switch. Nah, di sini saya akan mulai di router 1 dulu. Nah, ini exit. Terus untuk konfigurasinya ketik NTP server, lalu ketik IP-nya 9.3, NTP authenticate, terus NTP authentication K1 MD5 123. Untuk konfigurasinya itu sama di router di semua router dan semua multi-layer switch, jadi akan saya percepat.
Nah, saya sudah selesai untuk mengkonfigurasinya. Sekarang saya akan cek agar lebih cepat. Saya cek di router satu saja. Yang pertama, ketik do show NTP status. Di sini saya sudah synchronize. Kalau synchronize berarti sudah sinkron. Terus kita lanjut aja ke part 20, yaitu konfigurasi DNS dan web server. Nah, kita masuk aja ke DNS-nya, ke bagian service, lalu ke DNS. Nah, ini kita on kan. Yang pertama kita buat yang record dulu, yang namanya academy.com. Nah, IP-nya itu 192.168.1.9.5. Terus add, terus kita buat yang sinem. Kalau yang sinem namanya itu www.academy.com. Terus hostname-nya academy.com. Add, kita buat yang sinem juga, namanya web1.academy.com. Hostname-nya academy.com. Add, sekarang kita buat yang record untuk web 2-4. Jadi ini untuk record web2.academy.com. IP-nya 192.168.10.3. Add, terus web3.academy.com, terus IP-nya 10.4. Add, terus yang web 4 academy.com, IP-nya 10.5, 192.168.10.5. Add, sekarang kita buat juga yang record untuk mail server. Jadi ketik mail.academy.com, IP-nya 9.4. Add. Sekarang kita akan konfigurasi juga untuk web servernya. Ke bagian service, ke bagian DHCP index ini di add. Terus ini ganti menjadi web1 academy sekolahan.id. Academy ini akan saya copy, ini di sini saya hapus, terus kita paste, lalu save. Nah, kita konfigurasikan juga dengan nama yang berbeda. Di sini pakai yang web 2, web 3, dan web 4. Jadi akan saya percepat saja. Oh ya, di sini ternyata saya ada typo di. Nah, di sini saya kurang A. Nah, ini save. Sekarang saya akan coba ping. Misalnya di PC di VLAN 8, PC 10, pastikan dulu ini sudah dapat IP-nya. Terus ke command prompt ping academy.com. Nah, ini sudah berhasil, sudah TTL. Terus kita akan uji webnya ke web browser. Ini bukannya agak lama. Ketik web1.academy.com, terus go. Nah, ini sudah ada. Terus ini web 2 nya, terus ke go, terus web 3 nya ini sudah ada, terus web 4. Nah, ini sudah berhasil semua. Terus kita lanjut ke part 21, yaitu konfigurasi email server. Nah, di email server berarti di sini kita akan membuat dua user, yaitu user 1 dan user 2. Ini ke bagian service, ke email, ini pastikan on. Untuk domainnya kita pakai academy.com. Set, terus usernya user 1, passwordnya 123. Kalau klik tanda plus, terus kita ke user 2, passwordnya juga sama 123. Terus di sini kita disuruh setup, misalnya di PC 34 dan 29. Di 34 kita buka ke email, terus untuk username di sini isikan user 1, terus emailnya user 1 academy.com. Terus ini incomingnya mail.academy.com. Ini juga sama. Terus untuk username ini user 1, passwordnya 123. Save. Terus di PC 29, PC 29 nya ini sudah dapat IP atau belum, saya cek.
Terus ini belum, dan ini sudah. Kita masuk ke email. Terus ini kan yang tadi user 1, ini user 2. Emailnya user2academy.com. Incomingnya sama seperti tadi. Terus username ini user 2, passwordnya 1 2 3. Ini save. Terus kita coba kirim pesan ke bagian kompos to user 1 academy.com. terus subjeknya misalnya ini tes. Di sini saya ketik halo, send. Terus kita coba buka di PC 34, email, receive. Terus ini sudah ada. Terus kita balas, klik. Misalnya di sini saya balas hi, send. Terus setelah itu kita coba lihat di PC 29 ke bagian email, receive. Terus nah di sini juga sudah ada jawabannya, yaitu hi. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi di part 22. Kita konfigurasi ACL access list. Di sini kita disuruh untuk memblokir akses VLAN 5 ke web server 234. Berarti nanti isi smartphone ini nggak bisa ping ke sini web 234. Ini di ping sudah bisa. Nah di sini kita akan buatnya kalau dia tuh nggak bisa ping. Kita buka dulu router 4-nya. Ini dikonfigurasi di router 4 dan multilayer 1. Ketik access list. Ini kita disuruh digunakan ID 112. Deny. Ini IP-nya, deny IP-nya itu 192.168.5.0. wildcard-nya 255. Nah, di sini kita masukkan VLAN-nya, IP VLAN 192.168.10.0, wildcard-nya juga. Ini kan yang 5.0 yang smartphone, yang 10.0 itu web server. Terus kita ketik juga access list 112. Ini untuk diizinkan. Kalau yang tadi kan diblokir, ini diizinkan. Permit IP ini. Terus kita masuk interface FA0/1. Ini berarti menuju ke VLAN 10 karena ini sub interface dari VLAN 10. Kita ketik lagi access group 112. Oh ya, ini saya lupa, depannya itu IP access group 112. Konfigurasikan juga di multilayer satunya. Enable SID connect access list 112 in deny IP 192.168.5.0 wildcard-nya. Terus ini IP untuk VLAN 10-nya 10.0. Berarti tadi akses list 12 permit IP ini. Terus masuk ke VLAN 10, IP access group 112 out. Nah, sekarang kita coba ping lagi dari smartphone ke web server 2. Nah, ini file. Untuk computationnya yang ini kan masih 96%, belum 100%, tapi nggak apa-apa karena untuk konfigurasinya tadi kita sudah berhasil semua, tetapi di sini ada beberapa yang belum tercentang. Pembahasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.